Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada, simulasi CEAT versi 2, bagian ini merupakan kelanjutan dari soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada. Simulasi CEAT versi 2 bagian sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan bagi teman-teman untuk belajar. Selamat belajar. Semoga berhasil dan meraih hasil yang terbaik. Soal nomor 22, berikut ini pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Rapat pemungutan suara, B. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS, C. Pengucapan ikrar setia kepada NKRI, D. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara, E. Pelaksanaan pemberian suara. Pembahasan soal nomor 22. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dalam pelaksanaan pemungutan suara, tidak terdapat kegiatan pengucapan ikrar setia kepada NKRI. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pengucapan ikrar setia kepada NKRI. Soal nomor 23, berikut ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, D. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, E. Menghitung jumlah pemilih yang sudah berhadir. Pembahasan soal nomor 23, sesuai dengan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sebelum melaksanakan pemungutan suara, tidak terdapat keharusan untuk menghitung jumlah pemilih yang sudah berhadir. Jadi jawabannya adalah E, yaitu menghitung jumlah pemilih yang sudah berhadir. Soal nomor 24. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dapat dipantau oleh lembaga pemantau. Berikut ini persyaratan lembaga pemantau, kecuali A. Bersifat independen, B. Mempunyai sumber dana yang jelas, C. Melunasi biaya pendaftaran, D. Terdaftar di KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota sesuai cakupan wilayah pemantauan, E. Terakreditasi dari KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota sesuai cakupan wilayah pemantauan. Pembahasan soal nomor 24, sesuai dengan pasal 123 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dapat dipantau oleh lembaga pemantau. Lembaga pemantau ini harus memenuhi persyaratan yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar, dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Dalam hal ini, tidak terdapat biaya pendaftaran. Jadi jawabannya adalah C, yaitu melunasi biaya pendaftaran. Soal nomor 25, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota,
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tingkat kecamatan diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat 3 hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kabupaten Kota, yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kabupaten Kota disebut sebagai A. Daftar rekapitulasi pemilih, B. Daftar pemilih termutakhirkan, C. Daftar pemilih hasil pemutakhiran, D. Daftar pemilih sementara, E. Daftar pemilih tidak tetap. Pembahasan soal nomor 25. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tingkat kecamatan diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat 3 hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kabupaten Kota, yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota sebagai daftar pemilih sementara atau DPS. Jadi jawabannya adalah D, yaitu daftar pemilih sementara. Soal nomor 26, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemilih untuk setiap TPS paling banyak, A. 400 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Pembahasan soal nomor 26. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 800 orang. Soal nomor 27, dalam proses pembentukan negara, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar apa yang sedang dibentuk tersebut layak disebut sebagai sebuah negara. Berikut ini, unsur-unsur terbentuknya negara sebagai subjek hukum internasional harus dipenuhi menurut Konvensi Montevideo 1993, kecuali A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah yang pasti, C. Pemerintahan, D. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, E. Kemampuan untuk melaksanakan pemilihan umum. Pembahasan soal nomor 27. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, negara sebagai subjek hukum harus memenuhi unsur-unsur dari suatu negara yaitu 1. Penduduk yang tetap, 2. Wilayah yang pasti, 3. Pemerintahan, dan 4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Keempat unsur tersebut, secara garis besar, dapat dibedakan menjadi 2 unsur pokok, yaitu unsur faktual atau real, yang merupakan unsur yang mudah diamati secara fisik, yaitu unsur penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Kedua, unsur yang tidak real, merupakan unsur yang tidak mudah untuk diamati secara fisik, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi jawabannya adalah E, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pemilihan umum. Cukup sekian dulu simulasi CAT, soal dan pembahasan untuk ujian seleksi PPK versi 2 bagian ini. Bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.